Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pandito Simon Sagala dari kelas 10 MIPA. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang peninggalan Islam dan proses masuknya Islam di Indonesia yang merupakan tugas keterampilan sejarah Indonesia saya. Yang pertama itu saya akan menjelaskan beberapa peninggalan Islam di Indonesia yang masih ada sampai saat ini. Yang pertama yaitu adalah Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak didirikan pada tahun 1479. Masjid ini berada di Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Masjid ini digagas oleh pihak Kesultanan Demak bersama Wali Songo. Masjid Agung Demak ini mempunyai 4 tiang penyangga, diantaranya disebut Saka Guru, dan satu tiang yang lain bernama Sakalatar. Dalam masjid terdapat berbagai benda bersejarah terkait ritual keagamaan seperti beduk dan kentongan Wali Songo. Yang selanjutnya ada yang namanya Permakaman Imogiri. Permakaman Imogiri merupakan kompleks permakaman yang berlokasi di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta, dan terletak di atas perbukitan. Permakaman Imogiri dibangun pada tahun 1632 oleh Prabu Hanyiprokusimo. Pemakaman ini juga dianggap suci dan keramat karena yang dimakamkan di sini merupakan raja-raja Kesultanan Mataram. Pemakaman Imogiri merupakan salah satu objek wisata di Bantul saat ini. Selanjutnya ada yang namanya Masjid Menara Kudus. Masjid ini berdiri atas inisiatif Sunan Kudus. Masjid ini dibangun pada tahun 1549. Masjid ini bisa dibilang pembangunannya sangat istimewa karena batu pertamanya didatangkan dari Masjid Al-Aqsa, Yerusalem. Seluruh badan masjid ini juga tidak menggunakan semen sebagai perekat bangunan, namun hanya dengan tanah liat. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat. Teori Gujarat ini dikemukakan oleh Pinapel dan Snok Hurgonje. Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat pada abad ke-13. Bukti-bukti yang mendukung teori ini yaitu batu nisan Sultan Malik al-Saleh dan tulisan Marco Polo tentang kerajaan Islam di Nusantara. Yang selanjutnya yaitu adalah teori Mekah. Teori ini dikemukakan oleh Haji Buya Hamkah dan Van Leur. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dari Mekah pada abad ke-7 Masehi oleh para pedagang Arab. Bukti teori ini yaitu adanya sejumlah makam Islam yang menggunakan tahun Saka, adanya makam Fatimah binti Maimun di Gresik yang berangka tahun 1082, adanya pemukiman Islam di Baros pada tahun 674, dan Kesultanan Samudra Pasai yang menganut mazhab Syafi'i yang sama seperti di daerah Mekah. Yang selanjutnya itu adalah teori Persia. Menurut teori ini, Islam masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Islam yang masuk ini adalah Islam yang dibawa kaum Syiah Persia. Bukti-bukti yang memperkuat teori ini yaitu adanya adat di beberapa daerah yang terpengaruh oleh budaya Iran, seperti bentuk batu nisan yang terpengaruh oleh budaya Iran dan budaya Tabuik di Minangkabau. Yang selanjutnya itu adalah teori Cina. Menurut teori ini, Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh para perantau, saudagar dari Tiongkok yang saat itu banyak beragama Islam dan kunjungan dari Laksamana Cheng Ho. Bukti-bukti yang mendukung teori ini yaitu Raden Patah yang merupakan keturunan Cina dan gelar-gelar Raja Demak yang ditulis menggunakan istilah Cina. Yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan tentang jalur-jalur penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama itu adalah jalur perdagangan. Pada sekitaran abad ke-7 sampai 16, jalur lalu lintas perdagangan yang melalui Nusantara sangatlah ramai, sehingga pedagang Nusantara dan Islam dapat saling bertemu dan dapat terjadi suatu tersebarnya agama Islam. Selain itu, para agama Islam ada yang berdagang ke Indonesia dan menyebarkan agama Islam, dan ada yang membuat sebuah pemukiman yang disebut Kojan atau bisa juga disebut dengan kampung Arab, yang mana dari situ mereka bisa mulai berinteraksi dan menyebarkan tentang agama-agama Islam. Yang selanjutnya itu adalah jalur perkawinan. Penyebaran melalui jalur ini itu pedagang-pedagang yang beragama Islam menikah dengan pribumi di Nusantara. Namun sebelum menikah, biasanya orang pribumi tersebut meminta
dimintai untuk pindah ke agama Islam terlebih dahulu dengan cara mengucapkan kalimat syahadat. Selain hal itu, ada juga pernikahan antara orang Islam dan anggota kerajaan di Nusantara. Contohnya itu Putri Campa dari Tiongkok yang menikah dengan Prabu Brawijaya V. Selanjutnya itu adalah saluran pendidikan. Perkembangan Islam yang semakin meluas menyebabkan munculnya para ulama dan mubalik yang menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren. Para pelajar atau yang bisa disebut juga dengan santri, di sana diajarkan hal-hal tentang Islam. Setelah para pelajar tersebut selesai dalam menuntut ilmu mengenai agama Islam, mereka kembali dan mengajarkan kembali ilmu yang diperolehnya kepada masyarakat sekitar, hingga akhirnya masyarakat sekitar menjadi pemeluk agama Islam. Yang selanjutnya itu adalah saluran ajaran tasawuf. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik atau hal-hal yang bersifat magis. Ajaran tasawuf ini banyak dijumpai dalam cerita-cerita babat dan hikayat masyarakat setempat. Ajaran tasawuf ini juga mudah berkembang, terutama di Jawa, karena disesuaikan dengan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi agama Hindu. Yang selanjutnya itu adalah saluran dakwah. Peranan ulama sangat besar dalam perkembangan Islam di Indonesia. Saluran dakwah dilakukan oleh para ulama. Mereka sangat aktif menyebarkan agama Islam di berbagai wilayah di Indonesia. Ulama-ulama yang berperan dalam penyebaran agama Islam antara lain yaitu Wali Songo atau yang bisa disebut juga dengan ke-9 wali. Yang mana Wali Songo itu dan antara lain itu adalah Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muri dan Sunan Muria. Wali Songo ini juga dikenal telah memiliki ilmu serta penghayatan yang tinggi terhadap agama Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan selanjutnya adalah saluran kesenian. Agama Islam juga disebarkan melalui kesenian. Kesenian-kesenian yang telah berkembang sebelumnya diperkaya dengan seni Islam atau bisa disebut terakulturasi dengan seni Islam dan dijadikan sebagai alat penyebaran agama Islam. Kesenian yang menjadi alat penyebaran agama Islam antara lain yaitu seni bangunan yang seperti masjid, makam, keraton dan lain-lain. Lalu ada seni rupa seperti topeng, lalu ada seni tari, seni wayang, dan seni sastra yaitu hikayat, babat dan suluk. Ada juga seni pahat dan seni musik. Lalu saya akan menjelaskan mengapa agama Islam dapat diterima dengan baik di Indonesia. Jadi agama Islam dapat diterima dengan baik di Indonesia itu mungkin karena Islam masuk dengan jalan yang damai. Lalu syarat masuk Islam sangatlah mudah, yaitu hanya cukup dengan mengucapkan kalimat syahadat. Lalu Islam tidak mengenal sistem kasta. Lalu yang terakhir itu adalah penyebaran agama Islam menyesuaikan dengan tradisi masyarakat di Nusantara. Sekian dari saya, terima kasih karena sudah mau mendengarkan dan menonton.